Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Nur Aulia Nugrahita dari kelas PGSD 02 PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024. Izinkan saya untuk memaparkan terkait koneksi antar materi topik 1 Filosofi Pendidikan Indonesia. Topik pembahasannya Perjalanan Pendidikan Nasional. Setelah saya mempelajari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, saya dapat mengambil kesimpulan bahwasannya pendidikan di Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara menggunakan sistem Among dalam mewujudkan pada proses pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, Ki Hajar Dewantara menggunakan semboyan yang bernama Ing Ngarso Sung Tolodo, Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Ki Hajar Dewantara memiliki rancangan untuk mengembangkan pendidikan di taman siswa untuk membangun sistem pendidikan, rencana untuk kontrol pelatihan yang lebih sistematis dalam bentuk konsep yang telah direncanakan. Konsep yang dipelopori oleh Ki Hajar menggunakan sistem Among dengan dua konsepsi Merdeka Belajar. Esensi Merdeka Belajar yang terinspirasi dari Ki Hajar Dewantara ini dapat ditelusuri dari dua prinsip yang ada dalam sistem Among. Oleh karena itu, refleksi yang dapat saya simpulkan atau refleksi yang dapat saya lakukan bahwasannya dari dunia pendidikan, pendidik merasa dibebani dengan banyaknya administrasi yang harus dipenuhi targetnya, sehingga membuat peserta didik sedikit terabaikan dikarenakan guru lebih banyak fokus kepada administrasi dibandingkan merancang dan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang dan karakteristik peserta didik. Walaupun secara administrasi, perangkat pembelajaran yang dirancang oleh guru mendekati kata sempurna, akan tetapi kenyataannya kondisi real di lapangan yang kami temui sebagai guru masih menggunakan metode konvensional di mana guru lebih aktif dan peserta didik cenderung bersifat pasif. Untuk refleksi yang kedua yang saya jumpai dalam dunia pendidikan, pendidik merupakan seorang fasilitator yang harus memberikan pelayanan untuk memudahkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran ketika berada di kelas. Hal ini berarti seorang pendidik sangat berperan sebagai pembantu dalam proses belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lalu, solusi yang ditawarkan untuk model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik. Yang pertama, pembelajaran harus bersifat atau berpusat pada peserta didik atau student center, sehingga para peserta didik dapat membangun pemahaman terhadap diri mereka sendiri. Lalu yang kedua, menyampaikan materi pembelajaran yang baik dan jelas sehingga para peserta didik dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Dan yang ketiga, tidak berfokus pada muatan umum saja, tapi pada mata pelajaran lainnya yang bermanfaat untuk kehidupan meliputi keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup dari peserta didik. Jadi ketiga ini mungkin salah satu solusi yang dapat saya tawarkan ketika dialami atau yang akan dipraktekkan di sekolah atau berada di ruang kelas. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.